Assalamualaikum, hai guys, aku Lutfi Indayati Agustin. Jadi video ini adalah video pertamaku di YouTube channel. Video ini berisi tentang tugas mata kuliah farmakologi. Jadi di video ini saya akan membahas tentang chemoprevention against anti-angiogenesis. Yuk kita simak bersama-sama apa itu chemoprevention against anti-angiogenesis. Jangan di skip ya, tonton terus. Topik yang akan saya bahas di video ini antara lain yaitu yang pertama adalah pengertian tentang chemoprevention, yang kedua adalah macam-macam chemoprevention, yang ketiga adalah agen chemoprevention, yang keempat adalah pengertian anti-angiogenesis, yang kelima adalah obat anti-angiogenesis, dan yang terakhir adalah contoh chemoprevention dan pengobatannya. Ada yang tahu chemoprevention? Apa itu chemoprevention? Yuk kita simak video selanjutnya. Jadi, chemoprevention itu adalah penggunaan obat, vitamin, atau suplemen untuk menghentikan kanker. Ini paling sering digunakan untuk orang yang memiliki risiko tinggi terkena kanker. Mereka mungkin memiliki riwayat keluarga yang kuat, membawa gen abnormal, atau memiliki riwayat kesehatan pribadi yang membuat risiko mereka lebih tinggi. Kemudian, chemoprevensi adalah masalah anti kanker yang menjanjikan efek sekunder lebih rendah dibandingkan dengan kemoterapi klasik. Kurkumin atau difluoroilmetane, suatu polifenol memiliki aktivitas antiinflamasi, antioksidan, dan sifat kemopreventif yang paten dengan efek samping toksik minimal. Namun, beberapa bukti membuktikan bahwa kurkumin dapat menyebabkan berbagai efek toksik seperti gangguan lambung, mual, diare, reaksi alergi kulit, dan pembekuan yang disebabkan oleh aktivitas antitrombosis. Kemudian, saya juga akan membahas tentang macam-macam chemoprevention. Chemoprevention dapat digunakan dalam 3 cara, antara lain yaitu yang pertama adalah untuk pencegahan primer, yaitu menggunakan obat, vitamin, atau suplemen untuk mencegah kanker pada orang sehat. Kemudian yang kedua adalah pencegahan sekunder, yaitu menggunakan obat, vitamin, atau suplemen untuk mencegah daerah prakanker menjadi kanker. Kemudian yang ketiga adalah pencegahan tersier, yaitu menggunakan obat, vitamin, atau suplemen pada seseorang yang sudah menderita kanker untuk mencegah mereka terkena kanker lain. Selanjutnya, saya juga akan membahas tentang agen chemoprevention. Agen chemoprevention awalnya ditujukan untuk perkembangan tumor di awal karsiogenesis sebelum terjadi invasi dan metafisis. Namun, dalam perkembangan, agen chemoprevention dapat digunakan sebagai agen komplementer untuk meningkatkan efikasi agen kemoterapi. Menurut peneliti UGM Edi Meyanto, pendekatan kokemoterapi ini dapat meningkatkan kemajuran obat kemoterapi, serta memungkinkan penggunaan dosis yang lebih rendah dari agen kemoterapi, sehingga akan menurunkan toksisitas pada jaringan normal. Kemudian, apa yang membuat agen chemoprevention itu baik? Yang membuat agen chemoprevention itu baik antara lain yaitu yang pertama adalah tidak menimbulkan efek samping yang mempengaruhi kualitas hidup. Kemudian yang kedua adalah murah dan mudah didapat. Kemudian yang ketiga adalah aman untuk orang yang meminumnya atau tidak memiliki efek samping berbahaya. Kemudian yang keempat adalah pandai mencegah kanker. Kemudian, apa itu anti-angiogenesis? Yuk mari kita simak bersama-sama video selanjutnya. Jadi, angiogenesis itu adalah proses pembentukan pembuluh darah baru dalam tubuh manusia dan merupakan proses alamiah yang berperan penting dalam penyembuhan luka dan reproduksi. Pengobatan kanker dengan konsep anti-angiogenesis tidak langsung menyerang sel kanker, tetapi menyasar pembuluh darah yang dibutuhkan oleh sel kanker untuk tumbuh dan berkembang. Melalui cara ini, tumor tak dapat berkembang, bahkan mengecil jika pasokan darah dihentikan. Anti-angiogenesis termasuk golongan terapi target yang menggunakan obat-obatan untuk menghentikan tumor membentuk pembuluh darah baru.
Tanpa pembuluh darah baru yang memasok nutrisi dan oksigen, tumor tak dapat tumbuh. Kemudian, saya juga akan membahas tentang obat anti-angiogenesis. Obat anti-angiogenesis bevacizumab pertama kali disetujui oleh FDA pada tahun 2004. Hingga kini, bevacizumab merupakan obat biologi yang paling banyak digunakan untuk mengobati lebih dari 1,5 juta pasien di dunia dan telah mendapatkan persetujuan dari FDA untuk 7 jenis kanker, yaitu kanker payudara, kanker kolorektal, kanker paru, kanker ginjal, kanker otak, dan kanker ovarium. Di Indonesia, terapi anti-angiogenesis yang telah disetujui oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM adalah untuk indikasi kanker kolorektal, kanker payudara tipe tertentu, kanker paru, dan kanker ovarium. Saat ini, telah ada 14 terapi berbasis anti-angiogenesis yang disetujui secara global. Di antaranya adalah bevacizumab, sorafenib, sunitinib, favofenib, regorafenib, sabozantinib, vandetanib, dan everolimus. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah contoh dari chemoprevention. Contoh dari chemoprevention yang akan saya bahas adalah chemoprevention pada kanker payudara. Uji coba chemoprevention kanker payudara telah menetapkan standar untuk diikuti oleh jenis kanker lainnya. Tamoxifen dan ralosifen adalah obat modulator reseptor estrogen selektif atau juga disebut dengan SERM. SERM bekerja untuk mencegah kanker payudara dengan mengganggu estrogen atau hormon wanita yang menyebabkan pertumbuhan kanker payudara. Kedua obat ini telah ditemukan untuk mengurangi risiko kanker payudara sebanyak 50% pada wanita berisiko tinggi. Kemudian, topik bahasan yang terakhir yang akan kita bahas adalah pengobatan pada kanker payudara. Pengobatan pada kanker payudara dapat dilakukan dengan cara antara lain adalah yang pertama yaitu dengan operasi. Dalam pengobati kanker payudara, operasi dilakukan dengan cara mengangkat benjolan yang ada di jaringan payudara maupun area sekitarnya untuk membantu meringankan gejala kanker stadium lanjut. Kemudian, yang kedua adalah radiasi. Terapi radiasi dilakukan dengan menggunakan sinar X bertenaga tinggi yang ditargetkan untuk membunuh sel-sel kanker. Kemudian yang ketiga adalah kemoterapi. Cara mengobati kanker payudara yang satu ini menggunakan obat-obatan yang diracik khusus untuk membunuh sel kanker. Kemudian yang keempat adalah terapi target. Terapi target adalah cara mengobati kanker payudara dengan membunuh sel kanker tanpa merusak sel kanker di sekitarnya. Kemudian, yang kelima adalah terapi hormon. Terapi hormon biasanya sering digunakan setelah operasi sebagai prosedur pengobatan tambahan untuk kanker payudara. Cara pengobatan ini bisa berlangsung paling tidak selama 5 tahun. Terapi hormon kerap digunakan untuk mengobati kanker yang muncul kembali setelah perawatan atau menyebar ke bagian tubuh lain. Kemudian, yang terakhir adalah imunoterapi. Imunoterapi adalah cara mengobati kanker payudara menggunakan obat yang merangsang sistem imun untuk mengenali dan menghancurkan sel kanker. Kemudian, ini adalah sumber referensi. Dari sumber referensi inilah saya mendapatkan materi-materi yang baru saja saya bahas. Bagi kalian yang ingin mendalami materi-materi yang tadi saya bahas, kalian bisa membuka link tersebut. Terima kasih yang udah nonton, semoga bermanfaat. Maaf bila ada kesalahan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Aku Lutfiania Agustin, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih.